Hai semuanya, selamat bermalam minggu hari ini. Selamat apa lagi ya? Jalan-jalan, tapi nggak bisa ya, pandemi. Jadi buat yang di rumah aja, semoga live tapele hari ini juga eh, bisa koneksiku jelek. Halo Kakak Sarah, Kakak Udin, selamat malam. Suaraku kedengeran atau putus-putus? Soalnya kayak di sini agak putus-putus deh. Semoga kedengeran ya. Jadi teman-teman, malam ini Tapele hadir lagi di live IG teman-teman semua. Hari ini kita mau bahas tentang buku Orange Juice. Jadi kita sudah bahas ini mungkin sekitar 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu. Kita membahas tokoh-tokoh pahlawan yang sangat amat menginspirasi kita sebagai anak muda untuk gimana sih, apa sih yang mereka lakukan, dan contoh hidup mereka yang keren banget, dimana kita bisa mengambil nilai-nilai anti korupsi di sana gitu. Jadi hari ini kita mau melanjutkan series Baca Rita Santai dengan tema Orange Book. Kita ingin belajar dari tokoh-tokoh pahlawan yang terdahulu, yang mendahului kita, dan ternyata memang memiliki nilai-nilai kehidupan yang amat sangat keren. Hari ini tuh aku gak sendirian, karena aku akan ditemenin sama temenku. Coba ya kita oke. Kalian yang di rumah aja ngapain nih? Kira-kira menghabiskan hari Sabtunya? Ada yang mungkin nonton Netflix, ada yang mungkin nonton apa gitu, YouTube, streaming, atau mungkin belajar, atau mungkin yang kuliah ngerjain tugas. Coba kalian ngapain hari ini? Sambil kita menunggu teman kita, dan kita akan mulai cerita, aku kepengen banget share mengenai kita tuh sebentar lagi di tiap Desember itu kita memperingati Hakordia, Hari Anti Korupsi Dunia yang ke 2020. Tahun ini di 2020 kita sambil menunggu. Oh, Nando sudah masuk. Oke. Hai Nando. Halo, Selamat malam. Suaraku kedengeran kah? dengar. Mantap. Nando, apa kabar? Baik banget, asli lah. Paling baik Luar biasa. sedunia. Sekarang di mana? Baru pulang aku dari Jogja kemarin. Sekarang udah di Bali lagi. Wow, anak Bali. Mana suaranya? Hai Kanele, selamat malam. Terus Nando, kalau cerita-cerita sedikit, Nando sekarang sibuk ngapain? Aku sibuknya adalah bekerja part-time-nya pengangguran profesional. Tuh, bukan pengangguran itu namanya. Empat minggu aku pengangguran profesional, nggak boleh diganggu lah. Nah, Capek gitu ya, gitu ya. Ini pengangguran. prinsip yang. Terus berarti sekarang stay di Bali. Iya, Oh, stay pulang di Bali. kampung, membangun Ah, daerah. iya, luar biasa, harus kayak gitu ya guys. Meskipun dimanapun kalian, Ah, kampung halaman. kamu kenapa nggak pulang kampung, Vi? Aku tuh nggak punya kampung loh, Ndo, sejujurnya. Coba kamu lahir di mana?
Coba ya nih, lahir tuh di Bandung. Nah, Aku lahir. Haro Iren, saat malam. Aku lahir di Bandung. eh Mama tuh Ambon Cina, Papa Belanda Sunda. hmm, berarti Bingung kampungnya di mana, tapi gede Jakarta. Jadi ya udah Jakarta aja lah. ya, aku udah di Tempat kampung. besar aku di mana. Jadi aku udah di kampung. Hai, Septi, selamat malam. Tapi Jadi, aku Dok, kenapa? ditanya mana paling gampang jawabnya dari Bali. Dari Bali. Tapi lahir mana, Dok? Aku lahirnya di Blitar, Oh, lahir di Blitar, tapi gede di gede di Bali. Oh, gede di Bali. Cuman Tapi jangan aku ngomong bahasa Bali, aku nggak paham sama sekali. oh iya, Bener-bener, serius. aku lebih fasih bahasa Jawa daripada bahasa Bali. Karena Kelihatan ini keluarga aja aku Surabaya. ini logat aja logat ini ya, Jawanya kental gitu. Tapi kata orang Jawa logatku Bali loh. Masa? Iya, kecuali nih aku ngomong bahasa Jawa ya ketok Jawa nih. Nah, enggak ya Oh, enggak. ketok ya Mas ya, orang Jawa. Buat temen-temen nih udah ada 3 yang nonton, Dok. Jadi kalau aku boleh cerita, kita mau melanjutkan series pahlawan dari buku Orange Juice. Kalau beberapa minggu lalu aku yang cerita, hari ini tuh kita ada Nando. Nando mau cerita. Berapa Boleh. tokoh, Dok? Rencananya sih 3 ya, tapi tergantung mood dan waktuku lah. Oke, tergantung yang nonton. Kalau yang nonton rame, lanjutin. Kalau nonton rame nih sampai sejarahnya siapa namanya? Sejarahnya Siapa? Julius Caesar juga aku ceritain nih. Oke, Nah, kita gas nggak ada berarti. sih Julius tadi aku lihat, Nggak ada ya di buku sayang ini banget. ya? Oke lah kalau begitu, daripada berlama-lama karena aku udah sangat excited pengen ngedengerin Ya, ceritanya. Silahkan Anda waktu dan tempat boleh. dipersilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Jadi malam hari ini saya akan bukan membawakan ya, membacakan beberapa cerita tentang tokoh-tokoh yang sudah terkenal sekali. Pasti kalian sudah tahu, kalau tidak tahu kalian keterlaluan, perbanyak baca buku jangan ketik. Oke. Jadi langsung aja ya, tokoh yang pertama ini adalah seseorang yang cukup fenomenal. Namanya Bapak Hugeng Imam Santoso. Sorry, Hugeng Iman Santoso. Ya, Atau yang lebih kita kenal sebagai Pak Polisi Hugeng. Pak Nah, Polisi. Pak Polisi Hugeng. Terkenal banget Pak Polisi Hugeng ini. Benar-benar. Padahal kita juga yang nggak tahu ya, banyak dari kita mungkin nggak tahu sebenarnya Pak Hugeng ini siapa. Dia tuh tokoh nyata atau tokoh fiktif karena dia kan sering dijadiin bahan lelucon ya. Iya. Nah, dan yang paling terkenal itu dari jokesnya Gus Dur. Tuh ada 3 polisi jujur di Indonesia. Hah? Yang pertama polisi tidur, yang kedua patung polisi, yang ketiga Jenderal Hugeng. Nah itu. Terakhir kali ada yang ngomong ini sih dituntut ya, tapi nggak tahu deh ya. Oh, Terakhir kali ada yang terakhir. ngebahas ini diulang lagi. Iya, Dasar iya, pendidikan. iya, Nah, iya, iya. aku cerita aja mulai tentang Hugeng Iman Santoso. Sebelumnya ini ada quotes dari Pak Hugeng juga, Hmm. yaitu pantang terima pemberian karena jabatan. Uh, dengerin, Tuh, guys. pantang terima pemberian karena jabatan. Jadi anti gratifikasi. Nice. Oke, jadi ceritanya gini. Konon menjadi polisi itu sudah menjadi cita-cita masa kecil Hugeng Iman Santoso atau Pak Hugeng ini. Salah satu cita-cita di antara yang lainnya, ia sangat terkesan karena ia terkesan oleh sosok yang bernama Ating Natadi Kusumah yang kala itu menjabat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Karisidenan Pekalongan. Oh, orang Pekalongan berarti. Iya, iya. Di mata Hugeng, Ating ini adalah sosok yang gagah, suka menolong, dan banyak teman adalah sosok yang pantas dijadikan teladan. Jadi ya Pak Hugeng merasa
Mungkin Pak Hugeng saat itu kurang punya teman ya, kurang tahu juga sih. Belum Iya. sempat nanya. Menariknya, saat menapaki dunia pendidikan, Hugeng justru mengambil jalur hukum. Uh, Selepas sekolah di, waduh susah nih nama sekolahnya, Algemene Middelbar School atau AMS di Yogyakarta, ia malah melanjutkan ke Rechtshogeschool School atau RHS di Jakarta. Ini sangat mungkin karena ayahnya, Sukaryo Hatmojo, berkiprah di bidang hukum dan sempat menjadi kepala Kejaksaan Pekalongan. Oh, bapaknya orang hebat nih. iya, iya, iya. Perpindahan jalur yang dialami oleh Hugeng tak terlepas dari kedatangan Jepang pada tahun 1942. Hugeng terpaksa harus pulang ke Pekalongan dan meninggalkan kuliahnya di RHS. Memasuki tahun 1943, Hugeng mengikuti pendidikan polisi, yaitu Letterling Hoofdagent van Politie, atau pendidikan Ajun Inspektur Polisi. Nah, setelah itu ia masuk Koto Keisatsu Gakko atau Sekolah Tinggi Polisi di Sukabumi tahun 1944, kemudian mengikuti pendidikan di Provost Marshal General School di AS pada 1950 dan masuk perguruan tinggi ilmu kepolisian PTIK pada 1952 dan mengikuti pendidikan Brigade Mobil atau Brimob di Porong pada 1959. Oh, kakekku pernah nih pendidikan di Porong nih, keren Oh juga. iya? Iya. Wow. Porong tuh di mana sih, Ndok? Nah, itu juga kurang tahu sih saya. Coba di googling deh. Oh, baik. Nggak Tanda tahu apa? deh. Cuman dulu kakek pernah pendidikan polisi di Porong. Oke, nggak kepikiran sih nanya Porong itu di mana. Oh, Pertanyaan baik. yang mengejutkan ya. Belum Aku siap. aku kira ya udah. Lain kali briefing dulu lah. Oh, iya, iya. Sorry ya, guys. Oke, lanjut ya. Dok, aku habis searching. Ternyata Porong itu di Sidoarjo juga. Oh Nggak iya jauh-jauh. benar. Di Sidoarjo. Sebagai orang keluarga Surabaya, saya gagal. Oke. Berarti terima kasih Mbah Google. Lanjut, Dok. Lanjut. Karirnya dijalani secara bertahap. Hugeng pada awalnya menjadi agen polisi, lalu menjabat Kapolsek Jomblang, Semarang pada 1945. Selanjutnya, ia menjabat Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau DPKN Surabaya tahun 1952 sampai 1955. Kepala Reskrim Sumatera Utara tahun 1955 sampai 1959, kemudian Deputi Operasi Menteri Muda Panglima Angkatan Kepolisian atau Menpangak pada 1967 sampai 1968. Hingga akhirnya diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 1968 sampai 1971. Sempat jadi Kapolri dia nih. Iya, keren, Seniornya keren. Tito Karnavian. Yoi. Di samping di jalur kepolisian, Hugeng yang meninggal di Jakarta pada 14 Juli 2004 juga sempat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi RI tahun 1960 sampai 1965 dan Menteri Iuran Negara RI 1966 sampai 1967. Menteri Iuran Negara RI. Ini kebetulan aku belum pernah dengar sih Menteri Iuran Negara RI ini apa ya? Bener. Ini juga Menteri kayak baru. Pajak Iuran. Iya. Kan? Gak tahu deh. Menteri Iuran Negara RI. Oke, lanjut. Jadi selain tadi kan biografinya Pak Hugeng nih. Iya, iya, iya. Dari biografi Pak Hugeng nih kita bisa lihat Pak Hugeng nih bukan orang sembarangan lah. Pendidikannya banyak banget cuy. Rajin sekolah dia nih. Iya, bener. Rajin sekolah. Nggak pernah kayak dia masuk sekolah cuma sampai pamit bolos ke warnet. Nggak pernah sih kayaknya. Iya, nggak pernah. Tapi ya, Ndo Mungkin ya, karena dulu belum ada warnet ya. kalau ada warnet, masa iya Bapak juga kabur-kaburan ya bisa. Oh ya, kayak manusia. Tapi ya, Ndo, pas kamu tadi bilang si AMS itu yang di Jogja, ternyata tuh berarti dia ini loh apa satu apa sih kalau SMA tuh fakultas ya? Kok fakultas? Satu alumni sama ini sama siapa? Sri Sultan. Dulu juga Sri Sultan sekolahnya di situ juga ternyata. Sri Sultan Hamengkubuwono. Yes. Duluan siapa? Duluan Pak Hugeng ya?
Kayaknya sih duluan Pak Hugeng deh. Oke. Next no. Jadi selain biografinya tadi nih ya, tadi kan kita tahu nih, kita ulang dikit lagi, berarti Pak Hugeng ini orangnya banget. Sama Ya, satu lagi, jabatannya dia banyak banget cuy. iya. Oh nih, dari Menteri Oh ya. Iuran Negara atau Menteri di bawah Menko Keuangan zaman Orde Lama. Oke, Oh. luar biasa. Wow. Dan pendidikannya tinggi, Iya, sekolah terus. Jadi Pak rajin banget. Hugeng itu selain tadi, dia punya kisah yang cukup menarik juga yang berkaitan dengan tema kita integritas korupsi dan lain-lainnya ini. Jadi ceritanya ini tentang toko kembang ya bunga, sorry, menutup toko kembang. Jadi zaman dulu Pak Hugeng itu dia punya istri namanya Ibu Mary Ruslani, dan Hmm. mereka kebetulan membuka toko bunga. Nah, pada saat itu Pak Hugeng pada istrinya minta kepada istrinya untuk menutup toko kembang milik mereka, toko bunga milik mereka. Pada saat itu Pak Hugeng itu jabat sebagai Kapolri. Terus kemudian dan sebelum ditutup itu adalah satu hari menjelang pelantikannya sebagai kepala jawatan imigrasi. Oh, Terus tanya hubungannya Pak, kita harus ditutup sama jabatan iya iya. jawatan kepala imigrasi gitu kan. Betul Ibu betul. Mary ngapain gitu itu pada satu sumber penghasilan tambahannya. Nah, Iya. tentu jawab dengan tegas. Nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang kita dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. Itu jawabannya Pak Hugeng. Gila. Rupanya Pak takut toko bunganya itu menjadi beban dalam menjalankan tugasnya. Ia tidak ingin orang-orang membeli kembang di toko itu hanya karena melihat jabatan yang diembannya. Kepikiran sampai sana ya. Iya, kepikiran ya. Kalau Gila. kayaknya pejabat zaman sekarang begitu jabat langsung buka semua bisnis nggak sih? Langsung biar laku, nggak usah Bisnis dibuka promo. duit kan kapan lagi coy? Betul. Iya kan? Gila. Duitnya kan udah habis buat kampanye tuh. Nah, sekarang Biar memperbaiki duit, balik modal. Heran. Ini pejabat apa bisnis ya? Heran bener. lanjut tuh. Iya, selain cerita tadi tuh ada cerita berikutnya. Jadi Pak Hugeng ini dan keluarganya pernah mendapatkan sebuah kejutan besar ketika ia diangkat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara tahun 1956. Sempat berdiam di Hotel Debur selama beberapa waktu karena rumah dinas masih dihuni pejabat lama, Hugeng terkejut bukan kepalang saat tiba giliran menempati rumah itu. Rumah dinas itu dipenuhi oleh barang-barang mewah. Hugeng tak bisa menerima hal itu. Ia dan keluarganya berkeras tetap tinggal di hotel jika barang-barang mewah itu masih ada di sana. Mereka baru akan pindah bila rumah tersebut hanya diisi barang-barang inventaris kantor. Pada akhirnya, Hugeng dan keluarganya mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi jalan. Bagi Hugeng, keberadaan barang-barang mewah itu sangat mencurigakan. Pasalnya mereka belum mengenal siapapun di tempat baru tersebut. Belakangan diketahui barang-barang itu berasal dari bandar judi yang hendak menyuapnya. Oh, Gila. oke, oke, oke. Kebayang gak sih Bandar. zaman sekarang barang mewah ditaruhnya di pinggir jalan tuh orang rebutan nggak kira-kira? Ya, itu juga yang aku pikirin tadi ya. Begitu baca ini, barang-barang itu dipindah, ditaruh di pinggir, di tepi jalan rumahnya. Pertanyaannya barang-barang itu mana sekarang ya? Siapa yang ngambil? Itu masih jadi pertanyaan. Dan barang-barang Gila. mewah zaman itu apa ya? Penasaran aku. Bentuk barang mewah dari bandar judi lagi kan? Bandar judi ngasih barang mewah apa ya? Penasaran sih aku. Apakah dadu emas? Wah, Tahu? bisa jadi. Dadu yang Siapa kalau tahu bandar judinya dari Hong Kong ya kan? iya bandar judi dari Hong Kong kita nggak tahu. Nah itu tadi tuh kisah-kisah dari Pak Hugeng, ada dua kisah tadi ya. Jadi dari Pak Hugeng nih kalau kita lihat dari kepribadiannya sendiri ya, dia tuh orangnya rajin
Dari mana kita bisa bilang dia rajin? Sekolahnya tinggi banget, pendidikannya Betul. banyak banget. Terus yang kedua, dia tuh orangnya dapat dipercaya banget banget karena jabatannya banyak. Iya, Nggak mungkin dia punya jabatan banyak kalau jadi musuh masyarakat kan nggak mungkin. Kecuali betul. kalau nyuap. Tapi gimana mau nyuap, toko bunganya jadi tutup, anti Iya, gratifikasi. Orang yang keren sangat banget. luar biasa. Bahkan Iya, hadiah-hadiah barang mewah dari bandar judi itu ditaruh di pinggir jalan loh. iya. Gila ya. Aku satu dua aku simpen kali ya, kenang-kenangan. Kita nggak tahu kapan lagi dapat barang mewah kan. Bener juga, gila ya. Punya Iya, apa ya? Sikap yang begitu tegas untuk dirinya sendiri juga kan, dan istri dan benar anak-anak. benar benar, betul banget, betul banget. Keren banget tuh. Dan dia nggak cuman, ya itu tadi yang kata movie, dia nggak cuman tegas sama dirinya sendiri, disiplin, tapi dia juga ngajak keluarganya juga. Istrinya punya toko bunga, tutup toko bunga. Oke, walaupun pertama istrinya mikir ya, ngapain ditutup? Bener. Ini kan Dimana sekarang kan. kayaknya suami-suami, maksudnya mungkin pejabat-pejabat di luar sana gitu kan pasti seneng kali kalau istrinya punya kerjaan kan, dalam arti kayak Iya, banget. kebutuhan lo bisa lo tanggung deh sendiri gitu. Iya. Gila. Apalagi yang kalau kita lihat-lihat kasus korupsi yang terjadi ya, bahkan istri-istrinya tuh juga punya barang-barang mewah banget. Apalagi yang jadi berita baru-baru ini, Iya, ya kita googling sendiri itu kasusnya siapa, karena ini bukan channel berita politik. betul. Tapi kebayang ya Ando, itu tas LV belinya di Bayang. mana? Aduh ampun. Iya. Makanya zaman dulu barang mewahnya tuh apa, pertanyaan? Apakah sudah ada LV zaman dulu atau Gucci? Kita nggak tahu. Mungkin Atau Gucci ada, mungkin, tapi Gucci beneran. Gucci ya peninggalan dinasti Han gitu kali ya. mungkin ya Ando, maksudnya kan zaman dulu kan orang sering banget apa nyimpen itu kan, maksudnya barang-barang apa pecah belah yang mahal, Iya, bener. atau mungkin koper-koper yang zaman sekarang mungkin jadi mahal banget, yang zaman dulu mungkin bling-bling kali, berlapis emas, berlian kali ya. Bisa jadi, bisa jadi. Kita nggak tahu. Gila. Jadi setelah ya, kalau Pak Hugeng ini dapat kata-kata salah satu polisi paling jujur, Iya, Pak Hugeng. gila. Oke, Semoga di luar sana ada pahugeng-pahugeng lainnya yang amin. masih Pasti ada, ya, pasti ada. Cuman betul. ya kadang nasib-nasib mereka tidak begitu baik di masa sekarang ini mungkin. Bener. Kadang orang jujur tuh nggak ada temennya, Dok. Zaman Bener. sekarang. Kadang orang jujur nggak ada temennya. Ih bener banget ya, kok sedih ya orang jujur nggak ada temennya. Karena orang lebih seneng dijilat kali ya. Namanya Seneng orang banyak jujur. kan, lebih senang dipuja-puja. Iya, iya. Oke, itu Lanjut, tadi Dok. Pak Hugeng. Kita lanjut tokoh kedua aja kali ya. Oke. Tokoh kedua ini adalah tokoh yang terkenal juga, apalagi di dunia pendidikan. Jadi tokoh yang Wow. kedua ini dia wajahnya pernah terpampang di uang 50.000. Iya ya, 50.000. Tahu nggak Vi siapa? Pasti si Hajar Dewantara. Iya, betul banget. Ki Hajar Dewantara. Baca itu Dewantara atau Dewantoro? Kayak Sebenarnya sih. tergantung tergantung Anda orang mana ya. Kalau orang Jawa Oh, bacanya Ki Hajar Dewantoro. Kalau orang oh, Indonesia Ki Hajar Dewantara, orang Bali mungkin bacanya Ki Hajar Dewantara. Jadi oh, kita nggak tahu. oke, Sepertinya kita yang normal aja Ki Hajar Dewantara, ntar salah lagi. baik. Baik. Ki Hajar Dewantara ini terkenal banget, apalagi di kalangan anak SD ya. Di buku-buku itu pasti ada Pas semboyannya. Tahu nggak apa? semboyannya Ki Hajar Dewantara? Tahu dong. Di- Deyani kan. Iya, tapi Tuturi Handayani itu sebagiannya aja. Lengkapnya tuh Ing Madyo Mangun Karso. Salah. Kan? Sorry, aku baca soalnya. Lupa soalnya juga aku. Ya, 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 Ing ya. Arso Suntulodo, Ing Ya, Madyo Mangun Karso, Tuturi betul. Handayani. Jadi kita bahas sedikit ya kata-katanya yang terkenal nih. Ing Arso Suntulodo itu artinya uh,
orang yang sebagai guru, mereka tuh di depan memberi contoh. Itu artinya Ingarso Sung Tulodo tadi. Uh, Ingarso itu artinya di depan, Sung itu jadi, Tulodo tuh teladan. Oke. Jadi teladan. Kedua, Ing Madio Mangun Karso. Ing Madio itu artinya di tengah. Mangun tuh membangun. Karso itu karsa. Karsa tuh apa ya? Kayak jiwa gitu kali ya, semangat gitu. Jadi di tengah guru tuh harus mendampingi, bentuk, memberi semangat murid-muridnya, membangun semangat murid-muridnya. Terus baru yang terakhir, Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani, Tutwuri itu artinya di belakang. Tutwuri, terus Handayani itu artinya memberikan semangat. Jadi di belakang dia mendorong semangatnya. Jadi di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dari belakang memberi semangat. Lengkap. Depan, tengah, belakang. Jadi nggak bisa guru-guru tuh cuman ngomong-ngomong doang di depan, pura-pura jadi teladan, tapi akhlak gurunya sendiri tidak bisa memberi semangat pada murid-muridnya. Boom. Nih, Ki Hajar Dewantara ya, kita masuk ceritanya nih. Jadi selain yang tadi tuh juga ada motonya dari Pak Ki Hajar Dewantara ini adalah lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada bergelimang harta namun tak bahagia. Itu. Dalam, Bos. Lebih baik tak punya apa-apa tapi senang hati daripada bergelimang harta namun tak bahagia. Hati senang walaupun itu kayak terinspirasi dari ini deh. Setuju. Ya, terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara. Bisa jadi. Setuju. Nih ya, aku ceritain dikit biografinya tentang Pak Ki Hajar Dewantara ini. Oke. Terlahir di keluarga bangsawan, orang kaya cuy. Tepatnya putra GPH Suryoningrat dan cucu Pakualam III. Orang Jogja nih berarti. Ya. Pakualam. Kayak sinyal Nando ya. Guys. Inland Artsen atau Stovia. Sekolah dokter Bumi Putra. Namun ia urung lulus dan menjadi dokter karena sakit. Wah, sayang sekali. Nah, kemudian Suwardi lantas berkiprah di dunia jurnalistik. Sudiotno, Miden Hafa, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara adalah beberapa media yang pernah menjadi pelabuhan karirnya. Pada saat yang bersamaan, ia pun berkiprah di dunia politik. Sempat bergabung dengan Budi Utomo. Ia bersama Dowis Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo lantas mendirikan Indische Partai pada 25 Desember 1912. Wah, terkenal banget nih, 3 orang ini dalam Indische Partai ini. Karena penanya yang tajam dan kiprah politiknya, pria yang memutuskan menanggalkan gelar kebangsawanannya dengan mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara pada umur 40 tahun tersebut sangat dimusuhi pemerintah kolonial Belanda. Bersama 2 sahabatnya sesama pendiri Indische Partai, Ki Hajar dijatuhi hukuman tanpa proses pengadilan. Mereka harus menjalani masa pembuangan. Oh, diasingkan nih. Atas hukuman itu, ketiganya mengajukan permohonan untuk dibuang ke Belanda. Bukan tempat terpencil di negeri sendiri. Pintar juga ya. Iya. Jadi yang pada 1913, pemerintah kolonial menyetujui hal itu selama 5 tahun. Ki Hajar menjalani masa pembuangan di negeri Kincir Angin. Kesempatan itu digunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran hingga akhirnya Ki Hajar mendapatkan Europsi Akte yang memungkinkannya mendirikan lembaga pendidikan. Itulah titik balik perjuangan Ki Hajar. Sepulang ke tanah air, ia mendirikan perguruan taman siswa pada 1922. Perjuangan penanya pun bergeser dari masalah politik ke pendidikan. Tulisan-tulisan itulah yang lantas menjadi dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Saat Indonesia merdeka, ia pun dipercaya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Oh, Menteri Pendidikan zaman dulu ini, Ki Hajar Dewantara ini. Berkat perjuangan dan komitmennya terhadap pendidikan,
Ki Hajar mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Gajah Mada pada 1957. 2 tahun berselang, tepatnya 28 April 1959, Ki Hajar meninggal dunia dan dimakamkan di Yogyakarta. Tuh. Itu sedikit biografi tentang Ki Hajar Dewantara ya. Yang menarik dari sini, kalau dari aku ya, dia ini tuh dulu ternyata dari keluarga bangsawan. Iya, benar, aku juga Keluarga tadi kan keluarga biasa maksudnya. Iya, ini fakta yang aku juga baru tahu sih, dia dulu keluarga bangsawan. Tapi Gila ya, make berarti sense, dengan pendidikannya yang setinggi itu dia wajar keluarga bangsawan kan. betul. Dimana ketika itu kayaknya cuma anak-anak bangsawan aja yang bisa juga dapat pendidikan dengan baik dalam arti ya. Iya benar-benar. Benar. Tapi akhirnya itu kan tadi dia melepas Iya, uh, statusnya itu loh. ih, demi kiprahnya di dunia politik dia melepas gelar bangsawan. Mungkin Iya. itu kaitannya sama quote-nya dia yang di apa quotes-nya dia yang di atas tadi ya. Nggak Iya, apa-apa, nggak apa-apa, yang penting bahagia. betul. Ki Bener. Hajar Dewantara. Dia Gila. terkenal banget di Jogja, sampai ada daerah namanya Taman Siswa itu kan di Jogja. Betul, betul. Tuh kata Kaneles, dia adalah Menteri Pendidikan pertama. Oh itu Ya, Menteri Pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara. Sebelum yang keren. sekarang, dia adalah menteri pertama. Betul, betul. Kalau kalian nggak tahu namanya siapa, keterlaluan juga kalian. Tapi tuh anak-anak sekarang tuh semoga masih tahu ya siapa Ki Hajar Dewantara. Iya benar. Nggak tahu ya. Tapi dulu kalau aku tahu tokoh-tokoh macam Ki Hajar Dewantara ini karena memang dari buku, sampul buku tuh, tahu nggak sih? Ya, Sampul buku bener. Tuturi Ya, Handayani, Ki Hajar Dewantara, uang 50.000, pasti. walaupun dulu cuma bisa ngelihat di dompet ibu ya, uang 50.000. Karena kita nggak mungkin pegang uang 50.000. Mentok 5.000 tuh. Iya, bener. Kalau lima mau ribu tuh yang jajan, gak... uangnya 500 yang gambar orang hutan. Iya, bener. Aduh. Lanjut dok. Ada cerita Itu apa lagi yang ada Ki Hajar? Hajar Dewantara ini, sama kayak Pak Hugeng tadi, dia juga punya kisah Ah, yang menarik. Ini ah, ah. kisahnya tentang mie godok atau mie rebus ya. Uh, Kisahnya. Jadi gini, bagi seorang petinggi negeri, kenikmatan duniawi bukanlah hal yang sukar untuk dirasakan dan didapatkan. Pesta besar usai pelantikan sebagai pejabat adalah hal lumrah dengan dalih sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diembankan. Namun hal itu tak berlaku bagi Ki Hajar Dewantara. Setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ki Hajar pulang larut malam. Tak ada pesta atau makan besar istimewa yang menyambut kedatangannya. Bahkan sekadar lauk pauk pun tidak tersedia di meja makan. Nyi Hajar atau istrinya ya, lantas menyuruh salah satu anak mereka untuk membeli mie godok di pinggir jalan. Makan malam dengan menu serantang mie godok untuk sekeluarga pun jadilah. Bagi Ki Hajar itu bukan masalah besar. Meski berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Kesederhanaan inilah yang membuat Ki Hajar tak silau memandang dunia, walaupun jabatan prestisius disandangnya. Seperti terpampang di Museum Sumpah Pemuda, Ki Hajar pernah berujar, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun, yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin, aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku." Itu. gila. Ada di setelah jabatan pelantikan party-party itu nggak ada sih. Nggak ada. Pulang malam-malam mie godok pinggir jalan tuh emang paling bener sih. Ya sih. Apalagi itu hujan ya. Beuh. Anget-anget pakai cabai rawit. Aduh. Oh jadi pengen mie Indah. godok ya. Beli dulu kali Mie habis godok ini. itu pakai itu loh, Ndam. Masih pakai apa? Tungku itu loh. Aduh, enak banget Iya tuh. yang pakai arang itu kan di bawahnya ya. Iya, iya. Enak banget tuh pakai telur, ada tomatnya.
Tuh, Mie kuning. Mie kuning tuh kayaknya mie burung dara deh itu. Minyak inul itu. tapi itu enak Pakainya mungkin buat enak kalian sih. yang sering banget dulu makan mie godok tuh, duh, Beh, sumpah asli enak banget sih enak mie banget. godok. Tapi emang itu ya kesederhanaannya itu sih. Memang orang kalau asalnya dia sederhana, dia dari ya walaupun Ki Hajar nih dari keluarga bangsawan ya, dia nggak Betul. malu gitu makan yang Ya, sederhana-sederhana, nggak perlu kayak hai kami nongkrong di mall mewah, kafe-kafe oh mewah gitu. Nggak iya, peduli, nggak peduli. Enak di mana. bener. Obama aja makanan kesukaannya sate. Oh iya. Sate batu. Kan ada tuh kan pidatonya. Sate Iya, iya. Obama. Ada satu lagi nih. Sorry ngomong-ngomong Ap- kisahnya Ki Hajar nih ya, tentang perabotan ah, bekas kisahnya dia. Jadi gini, ceritanya seorang terpandang, berkedudukan dan terlahir dari keluarga bangsawan. Begitulah Ki Hajar Dewantara. Namun dalam kesehariannya, kemewahan bukanlah hal yang melekat pada diri pria bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat tersebut. Salah satu buktinya, ia tak sungkan membeli perabotan bekas dari teman atau pelelangan. Pada zaman penjajahan, warga Belanda akan kembali ke negaranya karena sudah pensiun, biasa melelang rumah berikut perabotannya. Kesempatan ini tidak dilewatkan keluarga Ki Hajar. Sudah barang tentu, karena perabotan bekas yang dijual itu berharga murah, bagi Ki Hajar, hal terpenting dari sebuah benda adalah manfaatnya, bukan umurnya. Jikalau masih berguna, barang bekas tak kalah dari barang baru. Ini yes. sesuai dengan cara panjang Ki Hajar terhadap kehidupan manusia. Ia pernah berujar, memayu hayuning satiro, sariro, memayu hayuning bangso, memayu hayuning buano. Artinya, apapun yang dikerjakan oleh seseorang harusnya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia. Sikap inilah yang membuat Ki Hajar tak silau terhadap dunia. Bagi dirinya, derajat seseorang bukan ditentukan oleh kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki, melainkan oleh perbuatan dan kebermanfaatan di dunia. Gila, Ini wujud nyata jadilah garam dan terang dunia nih. bener, bener. Gila, beli barang-barang di lelang, coba nggak malu guys. Iya. Beli barang bekas. Zaman sekarang cara beli barang lelangan tuh gimana ya? Kalau setahu, kalau barang lelang kan biasanya yang ini enggak sih, misalnya kayak kamu bekas, misalnya ada yang gak ada barang, terus barangnya nggak diambil-ambil, akhirnya dilelang kan biasanya. Lelangnya di pegadaian gitu ya. Ya, atau biasanya juga kayak barang-barang sitaan bank gitu-gitu kan kadang juga suka dilelang kan, kalau emang ternyata nggak bisa bayar apa segala macem. Tapi lelang gitu Tapi ada minimalnya. kayak biasanya ada deh. Tapi setauku ya, Dok, maksudnya cari barang-barang murah yang bagus tuh selain barang istilahnya mungkin karena barang itu nggak dibayar-bayar atau nggak diambil nih sama yang punya tuh paling gampang tuh ini nggak sih di pasar loak. Iya, di pasar kelitih, kelitihan, Iya, kelitikan, kalau kelitihan ya. bener Jogja kan. Kalau Jakarta tuh kalian bisa ke pasar Senen, pasar Hmm. Uler. Kalau di Bali apa, Dok? Pasar apa, Dok, yang biasa jual gitu? Itu bukan jualan ular kan? Bukan, namanya doang. Jadi kalau di Jakarta pasar ular, kalau di Bali itu mangsanya pasar kodok. Oh iya, tapi nggak Iya jualan namanya. kodok. Ya nggak ada sih kebetulan kodoknya juga. Aku juga nggak tahu ya kenapa namanya pasar kodok. Heeh. Tapi dulu waktu kecil, seingatku tuh aku sama mamaku tuh kita pernah jual barang-barang bekas gitu ke sana. Jadi Oh, kayak pakaian gitu ya kita jual lima iya, ribu gitu. iya, Yang iya, penting iya. biar nggak aja. Bener. Itu yang dibeli Ki Hajar. Betul, tapi seru tau. Maksudnya sekarang kan udah mulai nih anak-anak muda kayak beli di thrift store gitu kan, barang-barang Iya iya. bekas. Karena fashion kan muter nih. Jadi mungkin buat Benar-benar. kalian luar sana yang daripada beli barang-barang branded, brand luar negeri yang mahal-mahal, jut 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 jut, mending kalian ke pasar cari yang masih bagus, masih oke, tinggal dicuci, pakai, kalian keren banget ya nggak? Kan yang Iya. penting kata Zaman kita ya manfaatnya. benar manfaatnya. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya barang pre-love. Yoi, Biar gaul betul. aja, Mas.
Memang barang bekas juga. Kalau di Bandung tuh aku ingat banget ada satu nama tokonya Babe, toko barang Ah, bekas. Di situ tuh jual semua barang bekas yang masih oh, bagus-bagus loh. Kayaknya sampai sekarang masih ada deh. Itu juga ya orang ya. mungkin malu ya, tapi sekarang tuh ya ampun kalau sekarang kalian ke pasar Senen pagi-pagi itu banyak banget yang maksudnya anak muda yang nyari-nyari baju. Dan menurutku itu udah langkah paling oke sih, dalam arti anak-anak muda dalam zaman sekarang beberapa dari mereka udah nggak malu pakai barang-barang pre-love tadi. Iya, benar. Toh kita pakai ini nggak ada yang tahu itu bekas atau baru kan? Tergantung kita kan pede apa enggaknya. Iya bener, bener. Kayak nggak usah lah nyuri-nyuri uang SPP buat beli barang-barang baru, Jangan, iPhone, iPhone jangan. 11 apalah, iPhone boba, cuma buat selfie doang iPhone-nya. Kecuali kalau kalian pakai kerja ya, cuma buat story Iya, Instagram doang. Ngapain? betul, betul, betul. Guys, dengerin guys. Tapi kehematan dan kesederhanaannya Ki Hajar Dewantara ini salah satu yang menekan keinginan untuk korupsi kali ya. Iya, Coba kehidupannya dia benar. boros kan. Dia penghasilan 50 Iya. juta sebulan juga nggak cukup. Iya, dan mungkin mungkin dia udah ngerasa juga ya, kita nggak tahu ya di keluarganya yang bangsawan, mungkin dia udah ngeliat kan, mungkin beberapa kolega keluarganya atau apa yang mungkin menerapkan praktik-praktik korupsi juga kan, dalam arti kayak, dan akhirnya mungkin dia ngerasa ah hidup kayak gitu nggak enak tuh, hidup Benar-benar. penuh dengan trik dan kejahatan, dalam arti kan akhirnya dia Iya, berubah lah dan istilahnya mencoba menjadi contoh buat kita semua. iya, iya. Betul. Berarti nilai yang kita dapat di dia tadi itu Ki Hajarnya yang sederhana ya. Sederhana banget. Iya, benar, Sederhana dan berani. sederhana. Berani karena dia Yes, berani pas jabatannya cuy. betul, bener. Gelarnya. Di saat zaman sekarang banyak orang yang mengaku-aku gelar. Iya kan? Oh, saya adalah pemilik kerajaan empire. Dia Jangan nggak kan ini, peduli. misalnya ditilang pinggir jalan aja bilang, saudara saya polisi. Padahal nggak ada tuh Bener, saudaranya. bener, bener. Bener, bener. Bapak kenal sama Pak ini nggak? Itu saudara saya loh. Oh, itu saudara ibu. Saya atasannya. Besok saya turunin ya jabatannya dia. Coba, Bener. aduh. Itu jurus ampuh kayaknya ya. Ya, kalau Saudara saya ditilang, polisi. Aduh. Ada aja. kacau. Ada lagi nggak, Dok? Minum dulu, kasihan, Ada. Oke. guys. Kita bahas satu lagi kali ya. Oke, seru banget. Ini juga orang yang terkenal banget. Kalian pasti tahu orang ini. Dia adalah Bapak Koperasi Indonesia. Uh, Jadi dia adalah Bapak Muhammad Hatta, sekaligus Wakil Presiden pertama Indonesia. Ini best friend-nya Soekarno ini, Hopeng, Hopeng. Topeng. Jadi kalau kalian zaman SD disuruh nabung ke koperasi, beli barang-barang di koperasi, orang inilah pencetus koperasi, Iya. Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta ini juga seperti dua tokoh yang lainnya, dia juga punya quotes nih. Quotes-nya adalah setiap perbuatan adalah demi negara yang dicintai. Janganlah berkhianat. Gila. Jadi Jangan, orangnya solid banget nih dia asli. Pantes best friend-nya Soekarno tidak berkhianat. yoi. Jadi aku ceritain sedikit biografinya ya. Oke. Sosok Muhammad Hatta dikenal sebagai seorang negarawan besar Indonesia. Selain menjadi ujung tombak dalam beberapa perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda, Hatta adalah ekonom jempolan dan orang pertama yang menjabat sebagai wakil presiden. Kisah hidup Hatta penuh dengan warna. Dia lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dalam keluarga yang dipengaruhi dua hal yang berbeda. Ayahnya berasal dari keluarga ulama, sedangkan ibunya berasal dari keluarga pedagang. Namun, Hatta yang terlahir dengan nama Muhammad Attar
tak lama menikmati belayan sang ayah. Saat Hatta berumur 7 bulan, sang ayah meninggal dunia. Hmm. Memulai pendidikan di Sekolah Rakyat Melayu, Fort de Kock, pada 1913, Hatta pindah ke Europe's Lager School, ILS, di Padang pada 1916, dan setelah lulus ia meneruskan studi ke Mir Uitgebreid Lager Onwards atau Mulo di kota yang sama. Ini kalau dari tadi saya baca nama sekolah berantakan, emang kebetulan saya nggak tahu cara bacanya ya. Kalian jangan judgmental. Emang susah. Aku nggak bisa, kebetulan nggak bisa bahasa Belanda. Oke, Tenang, sejak masuk apa? sejak masuk Mulo inilah Hatta mulai tertarik pada pergerakan. Ia lantas bergabung dengan Yong Sumatra Nenbon. Di sana hingga 1921 Hatta menjabat sebagai bendahara. Oh, ini dulu zamannya Sumpah Pemuda nih ya. Yong Sumatra Nenbon, Yong Ambon, Yong apa lagi tuh. Kemudian sosoknya kian mengemuka semasa menimba ilmu di Netherlands Handelshoek School di Rotterdam pada 1921. Ia bergabung dengan Indische Vereniging yang lantas berubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada 1926. Hatta menjadi pemimpin organisasi pergerakan nasional di Belanda tersebut. Karena pengaruhnya yang besar, Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Namun perjuangannya tak pernah berhenti hingga menjadi sosok yang mendampingi Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Selain menjadi wakil presiden, Hatta juga sempat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri. Hatta meninggal 14 Maret 1980 setelah dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Jenazahnya kemudian dikebumikan di TPU Tanah Kusir. Oke. Bung Hatta. Dari sini dia juga, kayaknya tokoh-tokoh bangsa dari tadi yang kita bacain ya, ada satu kesamaan mereka semua loh. Apa tuh, Nuk? Mereka pendidikannya gila-gilaan loh. Pinter-pinter semua. Sekolah di luar negeri, sekolah di mana, sekolah di sana-sini. Emang pendidikan tuh nomor satu. Semangat belajarnya ya. Gila. Semangat belajarnya sih. Belajarnya. Dan dia juga, ini ya tadi yang di awal dibilang bahwa Bung Hatta ini adalah sosok negarawan. Negarawan, loyalis. Bahkan dia aktif di keorganisasian juga. Banyak banget organisasinya dia tadi itu. Dia Bener. gabung di Sumatera pun, terus bergabung di Indis Vereniging itu, apalah tadi itu. Banyak banget. Gila Makanya ya. mungkin dia bisa sama Soekarno karena itu kali ya, sama-sama aktif di keorganisasian. Penting juga nih belajar organisasi nih, belajar Tuh, kerjasama. membangun Apalagi link ya. Benar-benar. benar-benar hebat sih. Nah, Keren banget. kemudian Bung Hatta nih ada kisahnya juga, cerita dari Bung Hatta, yaitu ini judulnya Kembalikan Saja Uang Itu. Nah, kebetulan aku juga belum baca ini, jadi kita baca bareng-bareng. Oke. Ini ceritanya Bung Hatta gitu. Jujur, sederhana dan teguh memegang prinsip. Begitulah kepribadian Muhammad Hatta. Mahar Haryono, mantan rektor Universitas Indonesia yang juga seorang dokter, menjadi saksi hal tersebut ketika mendampingi Bung Hatta berobat ke luar negeri pada 1970-an. Waktu singgah di Bangkok dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Bung Hatta bertanya kepada sekretarisnya Pak Wangsa. Jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat, ternyata sebagian uang masih utuh karena ongkos pengobatan tak sebesar dari dugaan. Segera Hatta memerintahkan mengembalikan uang sisa itu kepada pemerintah via Kedubes RI di Bangkok, ungkap Mahar. Hal serupa juga dilakukan Bung Hatta sesaat setelah lengser dari posisinya sebagai wakil presiden. Kala itu, Sekretaris Kabinet Maria Ulfah menyodorkan uang 6 juta yang merupakan sisa dana non-budgeter untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat wakil presiden. Namun dana itu ditolaknya. Bung Hatta mengembalikan uang itu kepada negara. Bung Hatta melakukan itu karena tak ingin meracuni diri dan mengotori jiwanya dengan rezeki yang bukanlah haknya.
dia selalu teringat pada pepatah Jerman, Der Mensch ist war es ist. Sikap manusia sepadan dengan cara mendapat makanan. Itu dari Bung Hatta. Dia anti menyelewengkan uang deh, Uang. Bung Hatta. Iya. Kalau Gila ya. orang zaman sekarang ya kebanyakan, apalagi anak-anak yang kepanitiaan kan, udah dibajetin nih, misal, oke, anak dekor sewa tenda 2 juta. Pergi ke vendor tenda, tanya berapa harganya Pak? 1,5. Oke, tolong dibikinin nota tulis 2 juta. Itu yang sering. Betul. Betul. Wah, Ah, kadang nota kosong yang banyak dibanyakin iya ya. bener, kosong. Nota kosong tulis sendiri, tanda tangan sendiri. Dah, kalau enggak minta langsung ini nota kosong, tapi saya minjem capnya ya Mbak. Jadi saya capin nih semua notanya. Aduh, nota kosong dicapin dulu, pulang tulis harga baru tanda tangan. Ya. Emang Ah, ini anti yang kayak gitu-gitu tuh, nggak boleh yang kayak gitu. Apalagi kalau ke kantin makan gorengan, ambil makan, waduh tadi berapa ya, kayaknya banyak banget. 3 Bu tadi gorengan. Udah nggak mungkin 3 dong makan gorengan. padahal Gorengan tidak mungkin 3. Apalagi siang baru jadi gorengannya, bakwan masih panas, tidak mungkin Anda cuma mengambil 3, kecuali ya Anda diet. mungkin. Jadi, harusnya ini ya pelajaran buat mungkin ibu-ibu kantin di luar sana, kalau ada yang ngaku-ngaku Bukan sana. makanya mereka jujur. Iya. Karena mereka biasa Bahkan berbohong. maksudnya gini, untuk perjalanan Bung Hatta yang tadi itu berobat kan udah dibudget sama pemerintah ya. Berapa? Misalnya 10 juta gitu. Tuh. 10 juta ya berarti 10 juta itu haknya Bung Hatta kan. Dia mau ngabisin kek, mau enggak kek, ya udah itu emang udah uang yang disiapkan untuk dia. Tapi sama Bung Hatta misal berobatnya cuma 4 juta nih. Wah, Ya. berarti pengobatan saya sudah selesai, 6 jutanya bukan hak saya lagi. Saya kembalikan. Ih, itu sangat jarang terjadi di masa sekarang ya. Iyalah. Jangankan gini, kadang yang udah diplotin kita dapat 10 juta aja nyari. Bagian mana lagi ya yang bisa gue ambil ya kan? Bener juga ya. Iya. Gila. Aduh, pilek nih, mau berobat nih. Oke, ini 500.000. Tapi ternyata di rumah sakit, saya nggak cuma pilek loh ini. Pilek kan biasanya sama sakit kepala nih. Kalau sakit kepala berobatnya beda lagi nih, nambah 200.000. Ada Sering aja tambah-tambahin, ada pasti itu. Apalagi belanja ke pasar, ke warung, sering terjadi yang tanpa nota. Wah, sering. Nah, ini 10.000, tolong beliin sawi, sama beliin kecambah. Oke Bu, pulang-pulang nih Bu, sawi kecambah, kembaliannya mana, nggak ada uangnya pas. Iya Bu, kata Masnya udah Nah, Pak. kemudian 5.000 akan Anda gunakan main PS2 di rental. Coba yang Main, begitu nih, ya kan? Kalau enggak, Ibu minta beli beras berapa kilo, ternyata yang dibeli gula. Udah mana salah, duitnya diempat. Aduh. udah pada salah. Ini tolong beliin beras kualitas 1 ya, pulang-pulang bawa raskin. Wah, Kurang. Ibunya disuruh makan kerikil. itu sama dianya dong. Kan dia serumah tuh. Iya bener juga ya. Rupanya dia tidak berpikir sejauh itu. Nasi yang dia beli adalah nasi yang dia makan. Benar. Aduh. Gila keren banget ya, Ndok. Ya, itu tadi kisah-kisah 3 orang tokoh yang terkenal itu, Bung Hatta. Bung Hatta, terus tadi ada Ki Hajar Dewantara juga, Yes. Pak Hugeng, polisi Yes. Hugeng. Itu. Gila. Keren banget ya, maksudnya dari 3 tokoh ini tuh balik lagi kita mendapatkan nilai itu yang banyak banget bisa kita contoh. Selain tadi semangatnya sekolah, semangatnya juga ikut organisasi, semangat bapak-bapaknya juga untuk mencegah nilai-nilai anti korupsi sejak dini, bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi buat keluarganya juga, buat anak sama istrinya, terus untuk bagaimana hidup sederhana, ya mau mereka istilahnya yang dari bawah nih, yang dari keluarga biasa aja, sampai Ki Hajar Dewantara yang istilahnya brojol aja tuh udah
heh siapa kalian gitu kan, yang sebenarnya Iya. bisa Wujud sombong. avatar kali dia ya. Ya maksudnya dari lahir aja tuh udah kayak Lahir. hello, kalian siapa gitu kan. Cuma beliau amat sangat rendah hati, hidup sederhana, mau pakai barang-barang yang bekas tapi masih bagus, sesuai dengan manfaatnya. Jadi kalau kesimpulan sendiri dari Nando nih, kira-kira apa sih yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita nih sebagai anak muda? Kira-kira apa kalau dari Nando? Sebelum kita mengakhiri sesi malam ini. Kalau dari aku ya, dari tiga tokoh ini, itu tadi ya, satu yang aku udah bilang sebelumnya, pendidikan. Itu. Ya, Kita bisa lihat dari tiga tokoh ini, mereka semua sekolah gitu. Mereka semua pendidikannya tinggi, bukannya bukan bukan aku bilang orang yang tidak bersekolah itu bodoh ya. Ya, itu pasti. Orang yang tidak bersekolah pasti bodoh, tapi belum tentu dia tidak bisa apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian bersekolah, kalian pinter, ya apa ya, ilmu yang kalian punya tuh jangan dipakai buat yang buruk-buruk lah. ya, Ada, aku lupa deh siapa yang pernah bilang ya. Jadi ada pepatah, eh, orang yang paling berbahaya di dunia itu bukan teroris, bukan penjahat, tapi adalah anak muda, anak bangsa yang cerdas tapi licik. Itu orang yang paling berbahaya. Aku lupa itu siapa yang bilang deh. Ada pokoknya quotes itu. bener-bener pernah denger. Iya, kayak itu tadi. Terus sama satu lagi, ya mereka juga punya kesamaan ya, anti korupsi mereka sih, anti Betul. korupsi. Dan dari anti korupsi yang mereka terapkan itu karena mereka didasari oleh nilai-nilai kesederhanaan dan nilai jujur. Itu sih, mulai dari Pak Sugeng tadi, yang bahkan dia punya toko bunganya disuruh tutup. Ki Hajar Dewantara juga habis acara pelantikan, nggak ada party-party gitu, nggak ada, pulang makan mie godok, di rumah nggak ada Benar. makanan, makan mie godok. Terus Bung Hatta, uang sisa berobatnya masih sisa banyak sekali tapi dikembalikan. Itu sih, itu hal yang simple banget, tapi itu kalau nggak dipupuk sejak dini juga, ya gimana ya, susah juga, karena itu bakal jadi kebiasaan kan. Betul. Iya, itu dia. Banyak Keren hal yang banget ya. simple yang harus kita perhatikan sejak dini. Ya, mungkin buat anak kecil yang kayak tadi ya, pergi ke warung, dikasih uangnya berapa, kembalinya berapa, mungkin itu remeh temeh. Mungkin orang tua juga yang sebagai orang tua ngerasa, "Ah, ya udahlah gitu." Tapi di situ kan Hmm, kita bisa melihat ya, bahwa hal-hal kecil ini dibangun dari klaster yang paling kecil juga, yaitu keluarga. Dari betul. ibu kepada anak, ayah kepada anak, begitupun juga. Maksudnya dibangun pasti nggak usah kita mikir sekolah. Nah, sebelum ke sekolah pasti kan dididik pertama dari keluarga. Itu menurutku benar sih, penting banget kita anak muda juga belajar dari tokoh-tokoh yang mungkin kita cuma taunya kalau kita pas dulu bahas sejarah, PPKN, tapi ternyata dengan buku ini, tokoh-tokoh dan yang kita nggak pernah tahu kan sebelumnya. Keren banget. Iya Dan benar. mungkin yang Setuju. aku mau ingetin juga buat teman-teman, kayak seperti tiga tokoh, berarti kita udah bahas 6 tokoh nih. Dari 6 tokoh ini kita juga semua belajar tentang kesederhanaan. So, jangan malu kalau misalnya udah punya sesuatu kamu nggak punya, atau misalnya kamu kepengen bergaya seperti mereka tapi akhirnya memanfaatkan atau melakukan hal-hal buruk. Stop deh, nggak apa-apa kok ketika orang lain punya kalian nggak punya, karena balik lagi belum tentu apa yang mereka punya kamu butuh ya kan. Akhirnya janganlah karena Betul, betul, gengsi betul. itu melakukan hal-hal yang negatif. Seru banget nih, berarti kita sisa punya berapa tokoh lagi sih? Nah, Coba ya kita lihat. kayaknya Bentar nih, coba aku lihat. Kita tuh berarti punya, karena kita udah bahas 6 yang pertama. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lagi. Jadi guys, tungguin berarti
kepecah 2 minggu lagi. Kita akan bahas 3 tokoh selanjutnya di minggu depan dan 3 tokoh lagi di minggu depannya. Iya, tokoh-tokoh berikutnya juga nggak kalah seru cuy. Ini juga orang-orang terkenal tau. Makanya, gila aku aja Iya. semangat. Itu tadi yang aku bilang di awal, kalau nanti ada tokoh-tokoh yang diceritakan dan kalian tidak pernah dengar, paling tidak pernah dengar ya. Paling nggak maksudku pernah dengar lah. Kalau kalian Ya, tidak pernah dengar, kemana aja kalian selama pelajaran sejarah yang diajarkan oleh guru-guru kalian? ya pakai buat bantal. Kayak buat bantal. Kalau di sekolahku, buku dijadiin alas mouse. Oh, Jadi alas mouse sering terjadi. ampun. Kangen zaman sekolah. Tapi sekali lagi terima kasih buat Nando yang udah nemenin kita hari Oke, ini. sama-sama Vi. Minggu depan juga ada wajah Nando lagi di sini, jadi kalian jangan bosan. Luluh, Um, luluh, luluh. Bang, lagi terima kasih banget karena udah menceritakan hal keren buat kita semua melek nih, melek terhadap hal-hal remeh-temeh tadi, tapi ternyata amat sangat penting untuk diingat. Jadi buat teman-teman terus pantengin live-nya Tapeli minggu depan. Jangan lupa juga dicek semua feed postingannya juga, dan karena kita akan ada ini ya, Dok, satu apa ya kita bilang acara menarik kali ya. Iya benar, benar, benar. Jadi, aduh aku udah gak sabar banget. Jadi buat kalian pantengin terus, jangan sampai kelewatan itu story sama postingan di feednya Tapele, karena wah kalian bakal kaget sih bakal ada apa abis ini. Jadi buat kalian Oke, terima kasih, selamat bermalam mingguan, tetap jaga jarak. Kalau yang LDR ya video callan aja, yang pacaran ya dari rumah masing-masing aja ya meskipun nggak bisa ketemu, atau nonton Netflix ya, nonton YouTube aja deh gitu biar aman. Oke deh, Nando, selamat malam. Terima kasih, tapi malam. terima kasih semua yang udah nonton.